70 juta dari penjualan untuk membangun tim Gasperini. Untuk membiayai perekrutan pemain baru, AS Roma juga menjalankan strategi yang tak kalah penting, penjualan tertarget, sekitar 70 juta euro yang akan masuk ke kas Roma. Seperti diungkap Corriere dello Sport, transaksi keluar yang telah selesai. Nikola Zalewski Inter 6,5 juta euro. Enzo Levi Sunderland 24 juta euro. Jacob Dahel Benfica 11 juta euro. Sementara untuk Angelino ke Al Hilal, dalam tahap akhir, 25 juta euro sedang dalam tahap lanjutan. Langkah-langkah ini bukan sekadar pelepasan, tapi cerminan pilihan strategis, merelakan talenta yang tidak lagi cocok dalam kerangka taktis Gasperini, sekaligus menjaga neraca keuangan klub tetap seimbang. Namun pekerjaan belum selesai. Roma masih membidik pemasukan tambahan dari Ola Solbakken dan Ebrima Darbu, keduanya bernilai antara euro 4-5 juta. Pemain muda seperti Pagano, Cherubini, dan Joan Oliveras, yang sedang dipertimbangkan untuk pinjaman berkembang atau penjualan dengan opsi tebusan kembali. Tak berhenti di sana, Roma juga mempertimbangkan kemungkinan penjualan pemain yang lebih mapan untuk meringankan beban gaji. Di antaranya, Marash Kumbula, bek dengan valuasi sekitar 10 juta euro. Tammy Abraham, yang baru kembali dari peminjaman dan sedang menanti tawaran konkret, disebut-sebut memancing minat dari Turki. Mario Hermoso, meski berpengalaman, bisa dilepas seiring pertimbangan beban gaji melebihi 3 juta euro dengan harga pasar sekitar euro 6-7 juta. Dengan kombinasi monetisasi aset muda, pelepasan gaji tinggi, dan penjualan strategis, Roma menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membangun dari lapangan, tetapi juga dari neraca. Sebuah revolusi yang dibungkus dalam keseimbangan, demi mendukung perekrutan pemain-pemain yang benar-benar bisa memberi arah baru. 5 kandidat juara Piala Dunia antar klub 2025, dari Inter Miami hingga Real Madrid. Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi ajang unjuk kekuatan klub-klub elit dari berbagai penjuru dunia. Turnamen ini akan diikuti oleh 32 tim dan menjanjikan banyak kisah menarik, termasuk kehadiran sejumlah klub besar dari berbagai kawasan. Dari 32 kontestan yang ambil bagian, UEFA menjadi konfederasi dengan jumlah wakil terbanyak. 8 klub dari Eropa akan berlaga, termasuk Paris Saint-Germain, PSG, dan Inter Milan. Tak ketinggalan, ada juga Real Madrid dan Juventus yang turut mewakili UEFA. Sementara itu, dari Asia, Al Hilal menjadi satu-satunya tim asal Arab Saudi yang penampilannya patut dinantikan. Mereka baru saja menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih anyar. Beberapa tim datang dengan status juara di level kontinental, sementara yang lain mengandalkan deretan pemain bintang dan ambisi besar untuk menorehkan sejarah. Siapa saja yang layak disebut sebagai calon kuat juara? Berikut 5 tim yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia antar klub 2025. 1. Inter Miami. Inter Miami akan tampil di Piala Dunia antar klub 2025 dengan status istimewa sebagai tuan rumah. Klub milik David Beckham ini bukan sekadar pelengkap turnamen, melainkan hadir dengan skuad bertabur bintang. Kebersihan pemain-pemain berpengalaman seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets menghadirkan kombinasi kualitas dan pengalaman kelas dunia dalam tim. Meskipun berasal dari Major League Soccer (MLS), yang selama ini kurang mendapat sorotan di panggung global, Inter Miami bisa saja menjadi kuda hitam. Peran Messi sangat krusial, terutama jika melihat pengaruh besarnya terhadap performa tim. 2. Real Madrid. Real Madrid selalu menjadi unggulan di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Menatap Piala Dunia antar klub 2025, Los Blancos menunjukkan keseriusan mereka dengan mendatangkan bek kanan kelas dunia, Trent Alexander-Arnold, lebih cepat dari rencana. Pemain asal Inggris ini disiapkan untuk memainkan peran penting dalam skema Xabi Alonso, pelatih anyar yang tengah membangun era baru di Santiago Bernabeu. Ambisi klub untuk mendominasi era baru sepak bola global menjadikan turnamen ini sebagai salah satu target utama. Bagi Xabi Alonso sendiri, ini merupakan panggung untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih top dunia. 3. Manchester City. Manchester City datang ke turnamen ini dengan semangat untuk bangkit. Setelah menjalani musim 2024-2025 yang kurang memuaskan baik di level domestik maupun Eropa, tim asuhan Pep Guardiola ingin mengakhiri musim dengan prestasi gemilang.
Kehadiran dua rekrutan anyar, Tijani Reijenders dan Ryan Cherki, menunjukkan bahwa City tetap serius memperkuat tim demi menjaga performa di level tertinggi. Dengan fondasi tim yang solid seperti Erling Haaland dan Rodri, Manchester City tetap menjadi kekuatan yang menakutkan. Turnamen ini juga menjadi momen penting untuk menguji strategi bermain tanpa kehadiran Kevin De Bruyne. 4. PSG. PSG akhirnya meraih mimpi menjuarai Eropa dengan menaklukkan Liga Champions 2024-2025. Gelar tersebut bukan hanya pencapaian besar, tetapi juga sinyal bahwa klub asal Prancis ini kini siap bersaing di panggung dunia. Sebagai juara Eropa, PSG otomatis menjadi salah satu tim unggulan dalam turnamen ini. Komposisi skuad PSG saat ini dinilai lebih seimbang dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tak lagi mengandalkan individualitas semata, melainkan kolektivitas dan kerjasama tim yang solid. 5. Al-Hilal. Hilal merupakan salah satu tim non-Eropa yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Klub asal Arab Saudi ini membuat langkah besar menjelang Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih utama. Inzaghi dikenal sebagai pelatih yang ahli meracik strategi di ajang-ajang turnamen singkat, sebagaimana ia buktikan bersama Inter Milan dalam beberapa kompetisi. Dari sisi kualitas pemain, Al-Hilal tidak kalah dari klub-klub top Eropa. Mereka memiliki Joao Cancelo yang eksplosif di sektor sayap, Ruben Neves yang menjadi motor lini tengah, serta kombinasi fisik dan pengalaman dari Aleksandar Mitrovic dan Kalidou Koulibaly di lini depan dan belakang. Ansu Fati yang tergantung di antara harapan dan ketidakpastian. Ansu Fati kembali menarik perhatian. Bukan karena performa brilian atau gol indah, melainkan karena masa depannya yang masih menggantung. Pemain berusia 22 tahun itu dirumorkan bakal meninggalkan Barcelona musim panas ini. AS Monaco adalah klub terdepan yang berminat meminangnya. Tim Ligue 1 itu melihat Fati sebagai proyek pemulihan karir yang menarik, seorang bakat muda yang pernah disebut titisan Lionel Messi, tapi meredup karena cedera dan ketatnya persaingan di skuad Blaugrana. Namun, sampai pertengahan Juni ini, belum ada kesepakatan resmi yang terwujud. Negosiasi terus berlangsung, tapi belum juga menelurkan hasil konkret yang mengubah status Fati. Negosiasi yang tak kunjung tuntas. Isu kepindahan Fati ke Monaco sejatinya sudah mencuat sejak bulan lalu. Saat itu, laporan mengklaim bahwa kesepakatan hampir selesai, tinggal menyisakan satu detail teknis yang perlu dirapikan. Sayangnya, hampir tidak berarti pasti. Barcelona dan Monaco masih mencari titik temu, sementara waktu terus berjalan. Ketidaktuntasan ini mulai menguji kesabaran semua pihak, termasuk sang pemain yang dikabarkan tengah berlibur sambil menanti kepastian nasibnya. Kabar terbaru mengatakan bahwa Fati akan segera kembali untuk mempercepat penyelesaian transfer. Namun, selama belum ada kontrak yang diteken, segalanya tetap serba abu-abu. Format transfer jadi ganjalan. Menurut laporan Mundo Deportivo, salah satu kendala utama terletak pada format kesepakatan transfer. Barcelona ingin memasukkan klausul pembelian wajib dalam proposal peminjaman ke Monaco. Sebaliknya, pihak Monaco lebih memilih klausul opsional. Dengan klausul opsional, Monaco punya waktu untuk menilai performa Fati sebelum membuat keputusan permanen. Ini tentu bukan pendekatan yang diinginkan Barcelona, yang berharap mendapatkan jaminan agar transfer tak berakhir sia-sia. Nilai pembelian juga belum disepakati. Angka yang beredar disebut-sebut mencapai 15 juta euro atau sekitar 264 miliar rupiah. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari kedua klub soal nominal tersebut. Gaji tinggi, beban berat. Selain format transfer, persoalan gaji Fati juga jadi batu sandungan. Monaco kabarnya hanya bersedia membayar sekitar 40% dari total gaji sang pemain. Untuk ukuran Ligue 1, angka penuh gaji Fati dianggap terlalu tinggi. Barcelona dihadapkan pada dua opsi, menanggung sisa gaji atau mencari kompromi lain. Keputusan ini penting karena akan menentukan kelancaran proses kepindahan Fati. Bagi Fati sendiri, semakin lama ketidakpastian ini berlangsung, semakin berisiko masa depannya. Ia membutuhkan menit bermain secara reguler, dan Monaco bisa jadi tempat yang pas, jika semuanya bisa disepakati tepat waktu. Waktu terus menekan. Satu lagi faktor yang membuat negosiasi ini terasa makin genting adalah tenggat waktu.
Jika transfer rampung sebelum akhir Juni, Fati akan mendapat keuntungan pajak berdasarkan aturan fiskal di Prancis. Ini menjadi insentif tambahan yang bisa mempercepat proses. Barcelona juga punya kepentingan sendiri. Pelatih Hansi Flick ingin merapikan komposisi skuad sebelum pramusim dimulai pada awal Juli. Melepas pemain yang tak masuk rencana akan membuka ruang bagi wajah baru. Fati mungkin tak lagi jadi proyek utama Barcelona, tapi kisahnya belum selesai. Monaco bisa menjadi awal yang baru, asalkan satu syarat dipenuhi, kesepakatan tercapai. Barcelona, Monaco, dan Fati kini ada di titik krusial. Semua mata tertuju pada pena yang belum menyentuh kertas kontrak. Sampai itu terjadi, Ansu Fati tetap menggantung di antara harapan dan ketidakpastian.